Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindumaida Deswita dari kelas 5D Humas jurusan Ilmu Komunikasi Untirta. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perbandingan antara kendaraan listrik dengan kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Tapi sebelum membahas topik lebih jauh, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari kendaraan listrik dengan kendaraan yang berbahan bakar minyak. Kendaraan listrik dapat diartikan sebagai kendaraan yang sepenuhnya atau sebagian tenaganya digerakkan secara elektrikal, yang basis tenaganya bersumber pada baterai yang bisa diisi ulang. Energi listrik yang dihasilkan baterai mampu menggerakkan motor atau mobil listrik sehingga kendaraan bisa berjalan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kendaraan yang berbahan bakar minyak itu? Kendaraan BBM ini diartikan sebagai kendaraan yang basis tenaganya bersumber pada pengendapan fosil hewan dan tumbuhan di dalam bumi. Manusia kemudian menambangnya di laut dan mengolahnya menjadi bahan bakar minyak yang siap untuk digunakan. Nah, mari coba kita berandai-andai sejenak. Misalnya, kita berada di situasi yang seluruh masyarakatnya selama ratusan tahun hingga hari ini menggunakan kendaraan listrik dalam menunjang aktivitasnya. Tapi, tiba-tiba ada seorang ilmuwan yang berhasil menemukan bahan bakar berbasis fosil di dalam bumi. Lalu muncullah wacana untuk meluncurkan kendaraan seperti sepeda motor atau mobil yang berbahan bakar minyak. Bahkan, pasar otomotif pun akan segera dibanjiri oleh mobil-mobil yang berbahan bakar minyak. Kira-kira apa sih yang mau dilakukan? Mungkin yang bisa saya lakukan jika berada di situasi tersebut, saya akan mengadakan kampanye sosial untuk sama-sama tetap menggunakan kendaraan listrik. Karena jika dibandingkan antara kendaraan listrik dengan kendaraan berbahan bakar minyak, kendaraan listrik ini memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh kendaraan BBM, diantaranya sifatnya yang ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan daya yang digunakan oleh mobil listrik berasal dari baterai, bukan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Maka, sebanyak apapun jumlah mobil listrik yang diproduksi dan sesering apapun penggunaannya, tidak akan merusak ekosistem alam. Selain itu, penggunaan baterai dalam mobil listrik juga tidak menimbulkan pembakaran yang dapat memicu terjadinya polusi udara. Hal ini tentu saja berbeda dengan pemakaian bahan bakar minyak pada kendaraan dengan BBM. Selain mengeluarkan asap yang dapat mencemari udara, hasil pembakaran dari kendaraan yang menggunakan BBM juga tak jarang tidak sempurna sehingga berpotensi mengeluarkan gas beracun yang mengandung karbon monoksida. Yang kedua adalah mengeluarkan suara yang tidak bising. Seperti yang kita ketahui, mobil BBM pada umumnya mengeluarkan suara yang cukup bising, apalagi mobil yang mengandalkan bahan bakar minyak solar. Namun, hal ini tidak akan terjadi jika menggunakan kendaraan listrik. Suara yang dihasilkan dari penggunaan baterai dalam kendaraan listrik lebih lembut daripada kendaraan BBM, sehingga tidak akan mengganggu kenyamanan pengendara, penumpang, serta orang-orang yang berada di jalan. Kemudian, mobil listrik ini lebih fleksibel dalam mengisi bahan bakar. Mengisi bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum atau yang biasa kita sebut dengan istilah SPBU adalah hal yang cukup menjengkelkan bagi banyak orang. Karena di situ kita harus antri dengan pengendara lainnya. Namun, hal ini tidak berlaku bagi pengendara kendaraan listrik. Pengisian bahan bakar mobil listrik, yaitu mengisi daya baterai, tidak harus dilakukan di tempat umum. Pengendara bisa mengisi di rumah atau bahkan membawa baterai cadangan sehingga tidak perlu antri mengisinya di jalan ketika daya baterai yang sedang digunakan habis.
Dan yang terakhir adalah perawatan mobil listrik lebih simpel. Mungkin bagi orang awam atau orang yang sama sekali belum pernah menggunakan kendaraan listrik, pasti akan berpikiran bahwa merawat mobil listrik lebih merepotkan dari kendaraan BBM. Hal ini tentu saja tidak benar, karena justru perawatan mobil listrik lebih simpel. Loh, kenapa ya bisa begitu? Sebab mobil listrik dirancang dengan komponen yang tidak dipasang sistem pembuangan, sehingga sebagian komponen memiliki masa pemakaian yang relatif lebih lama. Selain itu, mobil listrik juga tidak menggunakan oli, sehingga pemilik mobil tidak perlu repot-repot datang ke bengkel secara rutin hanya untuk mengganti oli seperti halnya kendaraan BBM. Jadi, dengan keuntungan yang bisa kita dapatkan saat menggunakan kendaraan listrik tersebut, saya tidak setuju dengan perubahan ke kendaraan bahan bakar fosil, karena kendaraan bahan bakar fosil ini memiliki banyak kekurangan dan dampak yang akan kita rasakan. Dari semua kekurangan atau kerugian yang dihasilkan oleh kendaraan bahan bakar fosil, dapat disimpulkan bahwa jika kita menggunakannya dengan terus-menerus, akan ada banyak sekali dampak yang kita rasakan dan penyakit yang dapat menyerang bagi generasi penerus bangsa. Mari kita sama-sama melakukan praktik dalam menjaga lingkungan, agar lingkungan pun juga bisa menjaga kesehatan kita. Ya baik, sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.